wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala nikmati ya Allah sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan, diperjumpakan di bulan yang mulia dan istimewa 10 terakhir Ramadan. Ini menjadi penentu babak final dan sudah banyak yang sudah terkalahkan sebelum memasuki babak final. Ini sudah kelihatan banyak yang kosong. Padahal Rasul justru ketika 10 terakhir beliau tidak lagi pulang ke rumah kecuali iktikaf. Nah, momen ini ada satu kesempatan yang terbaik untuk kita, karena sebagian jamaah ada yang mengklaim bahwa malam 21 adalah tadi malam. Yang mengklaim ganjil hari Senin, ada yang mengklaim ganjilnya hari Selasa. Ini kita ambil hikmahnya. Kenapa? Kok bisa yang satu Senin itu ganjil, yang Selasa ganjil? Supaya apa? Supaya kita tidak lagi membeda-bedakan apakah malam ini malam ganjil atau malam genap, karena dua-duanya merasa benar itulah malam ganjil. Betul benar ya? Karena sebagian jemaah ada yang mulai hari Senin, berarti kalau mulai hari Senin malam ini beliau malam ganjil nih. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, di balik suatu khilafiyah, perbedaan antara penetapan malam ganjil dan malam genap, seakan-akan ya hai hamba-hamba, ini kesempatan buat kamu. Udah tiru contoh Rasulullah SAW, beliau tidak pernah membedakan antara ganjil dan genap 10 hari terakhir pun di masjid. Pulang lebaran, ada jamaah di Al-Fawzin tidur di masjid mulai tanggal 21 Ramadan pulang lebaran. Ada enggak? Halo? Kalau ada dapat hadiah brosur umroh. Nanti Ustaz kasih brosurnya. Langsung kontak brosurnya. Biasanya begitu. Nah, lalu ada apa? Sampai Rasul 10 terakhir Ramadan itu enggak pulang. Sampai istrinya mengantarkan makanan, bahkan menyisir rambut Rasul yang datang ke masjid itu. Ada apa? Di akhir Ramadan ada malam yang amat sangat istimewa yang tidak Allah berikan di malam-malam lainnya. Kalau malam itu namanya pun Lailatul Qadar. Karena di malam Lailatul Qadar itulah ada satu amalan, ada satu ibadah yang apabila seorang hamba melakukan kebaikan di malam itu, contoh tahajud. Alhamdulillah di Al-Fawzin sejak mulai tahun berapa ya? Alhamdulillah ya, 30 lain. Dan ini tahun ini ada kemajuan mulai qiyam lainnya. Biasanya Ustaz mulai tanggal 21, kemarin mulai tanggal 17. Alhamdulillah makmumnya 1 orang. Ini luar biasa ini, pecah rekor. Alhamdulillah malam berikutnya mulai banyak. Tadi malam alhamdulillah lumayan tambah. Saya melihat di beberapa jamaah malam terakhir memang banyak ya. Dan semoga ini kesempatan yang ayo kita jadikan. Kesempatan ini mungkin boleh jadi adalah Ramadan terakhir buat kita. Maka ayo raih Lailatul Qadar. Di malam itu baru siapa tahajud tepat dengan Lailatul Qadar, maka Allah akan berikan pahala orang yang tahajud seperti tahajud
tahajud selama 83 tahun tidak pernah putus. Sekarang saya tanya, ada nggak ayah muda yang tahajud sebulan full nggak putus? Sebulan aja, gak usah 83 tahun, kebanyakan. Sebulan full setiap malam tahajud. Kalau udah sih insya Allah setiap malam bangun. Saya yakin sudah kelihatan wajahnya semuanya. Kalau malam bangun nggak? Udah. Kalau malam bangun nggak? Ngapain? Ada yang jamin pipis Pak Ustaz tapi tidur lagi. Ini cukup malam itu kita tahajud bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu dicatat lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu dia sedekah, tidak banyak-banyak sedekahnya, 100.000 saja, maka dikalikan 83 tahun tidak pernah putus seperti terus sedekah. Malam itu baca Al-Quran dapat 1 juz, maka ditulis dicatat oleh Allah seperti membaca Al-Quran selama 83 tahun tanpa putus. Maka inilah Rasulullah mencontohkan agar kita kalau memang cinta kepada Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, maka ayo hidupkan sunnah Rasulullah dalam diri kita. Gak lama kan? Cuman kalau kita berapa ayat? 8 rakaat sebentar, paling 30 menit selesai dengan plus doa. Kalau di rumah kadang-kadang dia mungkin dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, suasana beda. Di sini alhamdulillah ada yang membimbing, ada yang menuntun cara berdoanya, kemudian diberikan kesempatan juga untuk berdoa. Suasana pengaruh, ada kenikmatan, suasana yang berbeda tentunya. Baik, yang kedua, malam Lailatul Qadar, barang siapa tepat di malam itu bersamaan Lailatul Qadar turun, dia memohon kepada Allah, maka doanya dijawab. Apa mungkin? Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi rabbihim min kulli amrin salam. Karena saat malam Lailatul Qadar muda, seluruh malaikat turun ke langit dunia, memenuhi bumi ini. Untuk apa? Untuk mengaminkan setiap doa-doa kita yang sedang meminta dan memohon kepadanya. Dan ini janji Allah diabadikan dalam surah Al-Baqarah 186. Uji budak walaga didadaan hambaku, karena aku sudah lakukan, puasa sudah aku kerjakan, ia mulai aku amalkan. Dan saat ini karena aku sudah memenuhi keinginanku, maka akan aku penuhi keinginanmu. Banyak kisah yang saya ceritakan saja, mungkin juga Ustaz pernah sampaikan cerita ini. Bun, Ustaz sudah pernah cerita belum? Halo, sudah pernah cerita belum? Belum. Ada seorang hamba Allah yang ingin sekali begitu dengar Ustaz menyampaikan ceramah tentang bagaimana keistimewaan Lailatul Qadar, bagaimana doa malam Lailatul Qadar itu dijawab. Dia paginya menemui Ustaz. Ustaz, apakah benar di malam terakhir itu ada malam Lailatul Qadar dan doa, setiap doa dijawab oleh Allah? Benar, kata sang Ustaz. Memang itu minta apa? Suami istri ternyata apa? Menyampaikan, umur saya sudah 62 tahun Pak Ustaz, tapi saya belum mampu dan bisa melaksanakan ibadah haji. Saya ingin sebelum ajal tiba mau menjemput, kami bisa bersibuk di Baitullah, bisa menjadi tamu Rasulullah SAW. Subhanallah, banyak doa 10 terakhir, jangan kemana-mana itu. Usahakan iktikaf di masjid, mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah sekarang mengobrol selain pahala dan juga akan menjawab semua doa. Gak lama pun, hari terakhir tanggal 29 Ramadan, beliau pulang karena untuk menyiapkan zakat fitrah ke panitia. Di depan rumah hanya beliau menemukan seekor burung. Lalu disiapin kandangnya. Syawal ternyata banyak orang tahu bahwa ada burung yang begitu indah kicaunya, bisa salam, assalamualaikum, assalamualaikum, I love you, I love you.
siapa namamu? Namaku Farid. Itu burung bisa begitu. Sehingga ada pecinta burung kemudian datang kemudian ingin membeli burung itu. Apa kata Pak tua ini? Mohon maaf, gak saya jual. Sampai pembeli ini ngomong lagi, Pak, udah gini aja deh, Bapak ingin apa? Yang penting burung itu menjadi milik saya. Sampai istri kemudian nyablek, tahu nyablek belum? Jawil, tahu jawil? Nyolek, tahu nyolek? Pak, sini sebentar, yuk kita meeting. Tahu meeting bun? Paham. Bapak kan punya keinginan yang sama dengan keinginanku untuk menemui ibadah haji. Tadi bapak yang mau beli burung itu kan ngomong, minta apa? Tidak aja. Silahkan burung bawa, asal ganti dengan ongkos naik haji. Luar keduanya sampai dari itu Pak, silahkan kalau bapak berkenan ganti dengan ongkos naik haji. Subhanallah. Akhirnya apa? Pecinta burung itu sudah saya beli, kasih DP 10 juta dan insya Allah duhur atau asar saya lunasi Pak. Benar-benar subhanallah kontan lunas dan sawal bil qadar beliau mengadakan ibadah haji. Amat sangat mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Lalu burung itu dari mana tiba-tiba kok minslok? Tahu minslok? Tahu minslok? Apa minslok itu? Nah, pokoknya bisa nyasar ke rumah orang itu. Kenapa bukan ke rumah Pak Kobri, ke rumah Pak Paimin, bukan ke Pak Paijul? Skenario Allah persis. Dan beliau ketika mau menunaikan ibadah haji, mau mengadakan satu manasik, mencari siapa yang telah membeli itu. Cuma kenal namanya aja, namanya Pak Budi. Tinggalnya kampungnya sebelah kampungnya. Tapi ternyata ditanya ke sana kemari nggak ketemu orangnya. Pak Budi itu yang mana? Kalau Ustaz sudah kenal banget namanya Pak Budi. Dari bangku SD kita sudah dikenali oleh Pak Guru yang ngajar kepada kita. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Itu kenal banget ini. Nah ini ternyata namanya sebetulnya Pak Budi. Allahu Akbar. Siapa Pak Budi ini sebenarnya? Ternyata dia persis. Ini persis kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Ya, saat beliau dibawain 3 dirham oleh istri tercintanya untuk beli cabai, lombok, bawang, tunggar, kayak bengek ke pasar. Di tengah perjalanan ada pengemis. Pengemis satu dikasih 1 dirham. Gak jauh ternyata ketemu lagi pengemis, kasih 1 lagi dirham udah. Kasih lagi tak sebelum sampai pasar ternyata ada lagi pengemis, kasih lagi 1 dirham. Bawa 3 dirham, ada pengemis 3, habis uang 3 dirham. Tapi Sayyidina Ali tetap menuju ke pasar dengan harapan ya mungkin dengan tenaganya lah bisa nanti kuli panggul. Tahu kuli panggul Pak? Halo, ayah, tahu kuli panggul? Kalau kita ke Keramat Jati atau Pasar Induk, di sana ada orang yang tanpa punya ijazah tapi bisa mendapatkan cuan dengan hanya tenaganya. Begitu turun buah semangka, dia kemudian mikul semangka itu 1 mobil 100.000. Ya kan, diborong berapa orang begitu. Nanti ada lagi turun jeruk 1 mobil 100.000. Kalau 1 malam 10 mobil, 1 mobilnya 100.000. Kalau 10 mobil berapa Pak? Ya berapa ya? 1 juta. 1 malam 1 juta. 1 bulan berapa? Ayah? 30 juta kuli panggul. Ayo nanti ke Keramat Jati semuanya. Gampangnya mudahnya kita dapat uang seperti itu. Dan Sayyidina Ali berharap bahwa nanti uang 3 dirham sudah habis, sampai di pasar dia bisa kuli panggul. Namun ternyata apa? Tiba-tiba ada datang seorang yang gak dikenal Sayyidina Ali. Ya Ali, sebentar, ini saya mau titip unta. Untuk apa Paman? Tolong jualin. Berapa harganya? Saya minta 100 dirham saja. Lebihnya silahkan. Sampai pasar sudah banyak orang berhubungi Sayyidina Ali. Ali, berapa unta aku jual? Aku minta lebih daripada 100.
Karena yang punya itu minta 100 lebih, berapa terserahnya? Juga saya beli 130 dirham. Tadi Sayyidina Ali sedekah berapa bunda? 3 dirham. Sekarang untung berapa beliau? 30. Jadi Allah benar, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Langsung cash dibayar oleh Allah. Tapi begitu pulang Sayyidina Ali ayah, beliau bingung. Pemilik unta itu tadi siapa? Karena lupa nggak minta nomor WA-nya. Ayah pasti protes. Memang sudah ada nomor WA Pak Ustaz? Belum. Karena pabriknya belum dibangun. Pulang bingung, ketemu sang istri ngadulah, cerita gimana sayang. Kata Fatimah Zahra istri tercinta ngomong apa? Abang, ya, yuk nanti menghadap abang saja. Apa maksudnya siapa bunda? Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan galau risau, tapi begitu sampai persis di depan rumah Rasulullah SAW, Rasul tidak tersenyum, seakan-akan tahu permasalahan Sayyidina Ali, dan langsung dijawab, Ali, kamu sepertinya ingin tanya sesuatu. Iya benar abah. Ternyata langsung dijawab, kau pasti ingin tanya kan siapa pemilik unta? Benar abah. Ketahuilah pemilik unta itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang beli itu adalah malaikat Mikail alaihissalam. Skenario Allah. Dan Paimin tadi pun, Paimin yang ada burung datang ke rumahnya, lalu yang beli Pak Budi, boleh jadi ini adalah malaikat. Cara Allah, skenario Allah, karena Allah ingin membahagiakan, menyenangkan, mengijabah doa yang dia berharap bahwa doanya dijabah, maka keyakinan itulah yang kemudian Allah ijabah. Al-yakinu bil ijabah. Makanya nanti pulang dari sini, ya, kalau ada burung di depan rumah kita, tangkap saja. Kalau besok ada yang datang mau beli, bilang, enggak saya jual. Kalau mau silahkan ganti dengan Fajru Sport. Itu pertama, cerita nyata, kisah nyata, benar enggak mengada-ngada. Yang terakhir ada namanya Ibu Mbak Farida, saya panggil. Mbak Farida di akhir Ramadan juga sama. Ingin bagaimana doanya dijabah. Persis di Syawal Ramadan, dia 10 terakhir beritikaf di Istiqlal itikafnya. Bayangin aja, nggak main-main, pingin apa? Dia pingin segera menemukan pasangan hidupnya. Umurnya sudah 30 tahun, kalau nggak salah ingat itu 30 tahun. Dengar bahwa akhir Ramadan semua doa dijabah. Itikaf, beliau minta hanya, ya Rabb, pertemukan segera apa yang sudah engkau tetapkan sebagai perdamaian hidup hamba, ya Rabb. Ketemu Ustaz, kemudian Ustaz kasih amalannya seperti ini: istighfar 1000, salawat 1000, dan sedekah setiap hari. Menyiapkan hasil bulan. Apa yang terjadi? Subhanallah, mulai Syawal berangkat kerja, kantornya di Jakarta, dari Citayam naik kereta. Tiba-tiba bunda, pas sampai Depok ini, ada beberapa orang mungkin naik kereta, tiba-tiba kakinya Farida ini keinjek laki-laki. Respon itu aspek, aduh, laki-lakinya maaf mbak, gak sengaja. Subhanallah, pada 10 tahun beliau kerja di Jakarta, gak pernah namanya kakinya keinjek. Begitu dia doa di akhir Ramadan 10 terakhir, minta diberikan, segerakan jodohnya, dijawab oleh Allah, hanya diinjekin kakinya oleh laki-laki. Subhanallah, akhirnya sang laki minta maaf mbak, kerja di mana mbak? Saya di Pertamina. Oh, dekat dengan kantor saya. Namanya siapa mbak? Kemalah. Terus akhirnya apa? Mendekati turun, bisa minta nomor WA-nya mbak? Oh bisa mas. Subhanallah. Akhirnya apa? WA lagi. Mbak pulang jam berapa? Bisa bareng? Oh bisa mas. Pulang sampai rumah, sudah sampai rumah mas? Alhamdulillah sudah sampai. Jam 3 malam WA lagi. Tadi kan manggilnya mbak ya, pertemanan pertama. Malam jam 3 manggilnya apa? Sudah sahur belum? Kan puasa Syawal. Ya Allah, maaf mas, ini baru tahajud. Subhanallah, soleh banget. Apa yang terjadi? Terkesima sang laki-laki itu, dan akhirnya mereka khidbah, nikah, dan sekarang punya anak 5 gara-gara kakinya diinjak. Makanya ini yang jomblo,
Ada yang jomblo di sini. Besok naik kereta, injekin semua kaki-kaki wanita itu. Siap semuanya? Selesai. Cara Allah mengijabah doa sangat mudah, dan itu realita, fakta. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.